Dan selanjutnya adalah share screen. Saya sudah share nama lengkap dan tanggal lahirnya. Oke, terima kasih. Oke, mari kita baca ya. Saya mau lihat di partisipan. Saya urut dari huruf C. Yang paragraf 1 boleh C. Mima, silakan. Jemima belum merespon. Jocelyn. Sir, Oh ya, silakan Jemima. Pak baca paragraf 1. semuanya atau satu paragraf aja, Sir? Satu paragraf. Fenomena embun es menyelimuti dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Embun es terjadi hampir setiap tahun saat musim kemarau tiba, yakni antara bulan Mei hingga Agustus. Warga Dieng menyebut fenomena tersebut dengan embun upas, yang berarti embun yang berbisa. Saat fenomena ini muncul, tanaman di ladang warga akan segera layu. Dilanjutkan oleh Jocelyn, silahkan. Embun es yang terjadi di Dieng berada di ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan laut. Fenomena ini terbentuk pada malam hari akibat suhu ekstrim di bawah titik beku. Embun es di Dieng merupakan fenomena indah yang menjadi daya tarik wisatawan, namun fenomena ini bisa juga mengancam para petani lokal karena dapat merusak tanaman. Terima kasih Jocelyn. Nah, ini ya, embun es. Ini karena dingin di Malang, Dieng ya. Jadi, Tempatnya Deborah, Sir. oh, tempatnya Deborah. Deborah sama Mika. Deborah dan Mika ya. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 1 ya. Fenomena embun es di Dieng disebut sebagai apa? Sebutannya. Ya, sebutannya embun apa tadi? Embun es. Ya, embun es tadi disebut juga sebagai embun. Ayo, siapa yang ingat? Embun upas. Pinter. Embun kematian. Ya, terima kasih. Hal ini karena embun es tersebut membuat tanaman segera layu ya. Disebut embun yang berbisa karena tanaman tidak tahan dengan cuaca yang dingin. Kalau Mister Dana boleh tanya, tanaman apa yang kuat di musim salju? Siapa yang tahu? Tanaman apa yang kuat di musim dingin atau bahkan musim salju?
Dia masih berwarna hijau. Kayak segitiga kan, Sir? Apanya segitiga? Tanamannya. Ya, namanya apa? Apa nama tanaman yang tahan di musim salju? Kalau ini kan tanamannya mati. Tapi ada tanaman yang tahan di musim salju. Banyak sekali, Sir. Lupa Contohnya juga, satu. Sir. Lupa. Kalian masih ingat Kalau nggak salah cherry Tibet, Sir. cherry Tibet? Oke. Ya, itu. Saya ingatnya itu. Ada lagi tanaman yang sering muncul saat Natalan di bulan Desember, itu masih warna hijau itu daunnya. Apa itu? Pohon beringin. Pohon pohon Natal itu pohon apa dia? Cemara. Cemara. Ya, terima kasih. Itu tiara, Sir. Ya, bagus. Ya, ini sekarang. Berdasarkan gambar pada wacana tersebut, apa yang dapat disimpulkan dari fenomena embun es? Tadi udah lihat gambarnya ya. Benar atau salah ini? Dataran tinggi Dieng diselimuti embun es. Benar atau salah? Benar, benar, Sir. Benar, Sir. Ah, Benar. terima kasih. Fenomena embun es di Sama, Dieng Sir. dapat dilihat pada pagi hari. Benar atau salah? Benar. Iya, Benar. terima kasih. Karena kalau sudah siang itu meleleh ya, Sir, Mbak. Iya, kapan tuh saljunya, Sir? bagaimana? Itu kapan saljunya? Saljunya itu mulai tengah malam sampai pagi hari. Ini embun ya. Anak-anak Yang C, banyak wisatawan menikmati fenomena embun es di Dieng. Benar atau salah? Salah, Sir. Salah. Salah. Benar. Loh, kenapa kok salah? Benar, Sir. Benar, Bener Sir. ya? Bener. Iya, bener. Iya, Benar. Sir. Tadi dijelasin, Sir, kan? Iya, yang tidak menikmati itu siapa? Yang takut tanamannya mati. Petani, Sir? Petani, Sir. Nah, itu dia ya, petani. Ini daya tarik wisatawan namun mengancam para petani. Sudah jelas ya. Ini dia embun es. Lanjut. Nah, ini mana yang benar, mana yang salah ya. Pariwisata untung setiap kali ada fenomena embun es di Dieng. Benar atau salah? Nih, kira-kira pariwisatanya untung atau rugi? Rugi. Untung aja sih, Sir. Kalau pariwisata wisatawannya untung ya, tapi kalau petani baru rugi. Jadi ini benar ya. Nah ini, pertanian untung ketika terjadi fenomena embun es. Untung atau rugi? Rugi. Rugi ya, Rugi. salah ini, rugi. Kalian nanam sayuran, kalau kena es, waduh kasihan sayuran. Oke, bacaan kedua. Aduh, lapar nih, mie ongklok. Hehehe. Kalau di kalau di rumah saya ada mie juga, Miss. Ada mie juga. Oh iya, umum ini ya di Indonesia mie. gila kayak Oke, saya akan pilih dari huruf selanjutnya ya. Yang baca adalah King. King, silahkan baca. Boleh buka mic-nya dan baca paragraf 1. baca. Ya, Saya, Sir. King. Tunggu mem. Tunggu sir. Ya, Mie ongklok adalah makanan sepele.
Nggak kelihatan saat tulisan selanjutnya. Oh Ya. ya, gambar. Enggak, tulisannya mie ongklok adalah makanan. Dah. Ya, Makanan khas dari daerah Wonosobo. Penamaan ongklok berasal dari sejenis keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu yang digunakan untuk merebus mie. Di dalam kuahnya, mie ongklok merupakan kuliner mie yang disajikan dengan kol dan daun kucai. Hal yang unik adalah kuahnya. Kuah mie ongklok dibuat dengan menggunakan kanji. Tekstur kuahnya menjadi lebih kental dari kuah mie pada umumnya. Biasanya mie ongklok dinikmati bersama sate sapi, tempe kemul, atau keripik tahu. terima kasih. Selanjutnya yang baca adalah Naruto. Baca bahan dan bumbu. Bahan: mie kuning, kucai, kaldu daging, tepung kanji, kecap manis, minyak untuk menumis, ebi. Bumbu halus, bawang putih, merica, garam. Terima kasih. Untuk cara pembuatan dibacakan oleh I Gede Badrika. Silakan I Gede Badrika. Cara pembuatan. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis bumbu halus. Tunggu hingga harum, kemudian masukkan kaldu. Tambahkan ebi dan tepung kanji yang telah dilarutkan pada air. Aduk hingga kuah mengental, lalu angkat. Sambil menunggu kuah mie ongklok kental, siapkan air panas untuk merebus mie dan kucai. Setelah air mendidih, masukkan mie, kol, dan kucai dalam saringan, lalu rebus hingga matang. Tuangkan rebusan mie, kucai, dan irisan kol ke dalam mangkuk. Siramkan kuah mie ongklok tadi. Tambahkan bawang goreng dan sedikit kecap manis. Sate ayam atau kambing pun akan menjadi lauk pelengkap yang membuat sajian ini sempurna. Wah, terima kasih. Jadi semakin lapar ini ya. Sama, Sir. Ini dia. Mana yang benar ini ya? Nanti kita centang ya. Lauk pelengkap mie ongklok itu yang mana? Lauk pelengkap. Lauk ya, lauk. Yang mana? A, B, Daging. C, D. B ya. Oke, terima kasih. Sate. Bahan yang disajikan bersama mie ongklok. Apa tadi bahan yang disajikan bersama mie ongklok? Bahannya yang dibacakan oleh Naruto. Salah centang tadi, Sir. Oh ya, bahannya yang mana nih? C. Mie kuning, kucai, kaldu daging, dan tepung kanji. Oke. Coba bumbu yang dihaluskan untuk membuat mie ongklok. Mana bumbu? Ini, Sir, yang bawang putih, merica, dan garam. Oke, terima Nggak kasih. bisa dicentang soalnya tempatnya nggak ada. Ya, ya terima kasih. Terima kasih ya. Oke, yang benar kita centang ya. Mie ongklok memiliki tekstur kuah yang kental. Benar atau salah? Benar. Ya, centang. Benar, Sir. Kuah kental mie ongklok terbuat dari kanji. Apakah kanjinya bikin kuahnya itu kental? Ya. Benar. Wah, Benar, Sir. kalian kayaknya suka ini mie ongklok ya.
Sepertinya, Sir. Mie ongklok disajikan dengan taburan Gak bawang pernah goreng. makan mie ongklok, Sir. Oh, tuh. Ini yang C ini mie ongklok disajikan dengan taburan bawang goreng. Benar atau salah? Benar. Serius nih. Saya lupa, Sir. Tambahin aja bawang goreng, Sir. Di mana di sini ada ditambahin bawang goreng? Ada nggak? Enggak ada, Sir. Ada, Sir. Tambahkan bawang goreng. Mana tadi tuh, Sir? Tuh, Sir. Ya, Ada, Sir. oke. Ada, Sir. Terima kasih. Lanjut ya. Benar atau salah? Menyiapkan air panas untuk merebus mie dan kucai. Benar atau salah? Benar. Benar, Sir. Benar. Ya. Benar, Tambahkan Sir. sedikit kecap manis ke kuah mie ongklok. Benar. Saya sudah. Aduh, saya jadi lapar banget nih. Banyak sekali tentang Xavier. Oke, lanjut ya. Yang baca Rachel. Yang tips, Sir. Ya. 5 tips mengatasi rasa malas belajar. Wah, Malas belajar adalah masalah yang selalu dialami para siswa. Ketika masalah ini datang padamu, rasanya belajar sangat sulit dilakukan. Apakah benar begitu? Padahal belajar adalah kunci untuk kesuksesan. Penyebab masalah malas belajar sangat beragam. Pertama, gaya belajar yang tidak tepat. Kedua, lingkungan kurang kondusif saat belajar. Ketiga, kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan guru. Masalah ketiga ini adalah masalah yang sering dihadapi. Namun tenang, ternyata ada solusi dari pemasalahmu. Ikutlah langkah-langkah ini jika kamu merasa malas belajar. oke, terima kasih. Oke, lanjut ini ya. Ayo hindari rasa malas belajar, kembalilah bersemangat menempuh pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Waduh, ini Banyak ada juga. ada Banyak siswa. Yobel, ada Xavier, Jemima, ada Naruto, Tike. Wah, banyak deh ini. Nika. Deborah. Banyak Sejak banget. kapan mereka orang luar negeri, Sir? Ya kan ada banyak namanya kan. Anggap aja begitu. Saya orang luar negeri juga sih. Iya. Aku sama. juga. Setelah kamu membaca wacana di atas, maka langkah apa yang harus kamu lakukan ketika kamu mengalami atau kesulitan memahami info yang diberikan guru? Coba tulis di kolom chat. Ketika sulit memahami info dari guru, apa yang harus kalian lakukan? Wah, banyak. Sir yang di sekolah baru ada ya di situ. Ya, ini ada yang bertanya, silahkan Rachel. Jawabannya bertanya, Mama belajar. Oke, silahkan Rachel. Maksudnya kan Jawaban, Sir. kan itu jawaban. Kamu lakukan ketika kamu kesulitan memahami info yang diberikan bu guru. Kan bertanya, Sir. Ya, ini
Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu kesulitan memahami info yang diberikan guru? Apa yang Bertanya. harus ya yang harus Belajar Yobe lagi, lakukan? Sir. Belajar lagi, ya. Bertanya. Apalagi? Ini ada. Kalau kurang paham info dari Bu Guru, kalian harus belajar lagi. Ya, minimal apa yang dicatat tadi dibaca lagi. Kalau dari Mr. Dana ada rekaman video ditonton. Atau mungkin di kelas itu kalian tempatnya nggak nyaman, deket jendelanya suka ada yang ganggu. Nah, pindah ya, minta ibu guru. Atau kalau di rumah deket dapur, mama sedang masak mie apa tadi itu? Mie yang sedap itu. Ongklok. Ya, Vlog. wajannya sedang bunyi-bunyi ya kalian pindah dong. Kemudian kalau kita belajarnya terlalu lama, break dulu. Lalu jangan meletakkan ponsel pintar berdekatan dengan tempat belajar ya. Ini kecuali Nggak kalau boleh kita tuh, lagi Sir. online. Nanti lupa. Ya. Oke, jadi intinya belajar lagi ya dengan beragam cara ini. Ya, belajar lagi. Dengan belajar kita dapat informasi lagi. Nah, ini dia. Lanjut ya, kita baca. Ke siapa ya sekarang ya? Sir, aku belum, Sir. Sean. Belum, Sir. Saya Ya. belum. Ya, juga. ini saya urut dari partisipan di Zoom. Sekarang Sean. Yang apa itu Ratoh Jaro, Sir? Iya, paragraf 1 aja ya, karena banyak yang minta. Yang kedua saya, Sir. Ya, diurut ya. Xavier. Kedua, saya juga, Sir. Jaro adalah tarian yang dibuat oleh seniman Aceh. Namanya Yusri Saleh atau biasanya dipanggil Dek Gam. Ratoh Jaro biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu yang dihormati. Tari ini pernah menjadi pembuka acara Asian Games di Indonesia tahun 2018 loh. Oke. Lanjut. Xavier. Xavier, Sir. Xavier, Sir. Sabar ya. Vano. Nah. Xavier di mana ini namanya Xavier? Kok nggak ada di sini? Yang tulisannya Exer. Oh iya, karena open mic ya, jadi kelihatan di atas. Ya sudah, sekarang Vano dulu, nanti teks berikutnya Xavier. Yang Paragraf 2, Vano silahkan. orang-orang mengira tari Ratoeh Jaroe sama dengan tari Saman. Kedua tari ini dianggap sama karena gerakannya kedua menurut kekompakan. Tapi ternyata tari Ratoeh Jaroe dan tari Saman berbeda. Iho. Di manakah perbedaannya? Oke, terima kasih. Nah, ini ya. Lari gambar-gambarnya. Tarian daerah, Sir. Ya. Oh, ini. Nih, silakan Xavier. Tari Saman dimainkan oleh penari laki-laki dengan jumlah ganjil. Rato Jaro penarinya perempuan. Biasanya jumlah penari genap. Pakaian penari Rato Jaro pun berwarna-warni. Sementara penari Saman biasanya dipakai hitam. Selain itu, tari Saman tidak menggunakan musik. Rato Jaro biasanya menggunakan alat musik tabuh, rapal namanya. Jadi
nanti ketika musik dimainkan, para penari akan sahut menyaut syar dengan pemusik. Sir. Saya, Sir. Oh, ini tinggal satu kalimat nih. Nah, mulai sekarang jangan salah lagi ya. Nanti tari Ratu Jaro dengan Saman. Nah, ini. Apa yang membedakan tari Ratu Jaro dan Saman? Apa yang membedakan? Ayo. Pakaian penari. Pakaiannya, terus Jumlah penari. jumlah penari, apalagi Asalnya musik pengiring, jumlah penari, Sir. ya jumlah penari ya. Kalau Saman itu laki-laki dengan jumlah ganjil. Untuk Ratu Jaro itu perempuan, biasanya genap. Jadi jumlah penari. 2, pakaian. Ya, kalau Ratu Jaro itu warna-warni. Kalau Saman itu biasanya hitam. Wih, ada embun centang. 3, tari Saman tidak menggunakan musik. Kalau Ratu Jaro menggunakan alat musik tabuh. Nah, jadi musik pengiringnya. Nah, itu dia ya. Bagaimana dengan asalnya? Ini sama enggak asalnya? Ratu Jaro dengan Saman. Sama, Sir. Tadi saya kepencet, Sir. Oh ya. Ya, terima Yang kasih. lainnya pencet-pencet sih. Orang-orang mengira tari Ratu Jaro sama dengan tari Saman, ya. Kedua Sama, Sir. tari ini itu sama-sama kompak, harus mengutamakan kekompakan, ya. Terima kasih. Nah, ini sekarang. Mengapa orang sering menganggap tari Saman dan Ratu Jaro sama? Kenapa? Kedua tari itu berasal dari Aceh, Sir. Ya, terus Kedua tari itu sekilas mirip. terus Sama-sama menuntut kekompakan dan ya. harus mengenakan seragam yang berwarna sama. Ya, terima kasih ya, benar semua. Namun seragamnya agak beda. Kalau warna-warni Ratu Jaro, kalau Saman hitam. Berwarna sama kan ini kan? Seragam. Ya, dihapus dulu ya centangnya. Pada gambar pertama, ini ada yang di kolom chat ya. Oke, terima kasih. Pada gambar pertama, apa yang dapat ditambahkan agar sesuai dengan isi teks Ratu Jaro? Alat musik. Ya, alat Alat musik. Hiasan pada seragam. Oke. Penari tambahan. Loh, perlu nggak itu penari tambahan? Musik pengiring. Ya, yang ini yang C itu perlu nggak untuk Ratu Jaro? Penari tambahan. Tidak, Sir. Ya, nggak perlu ini dicentang ya. Musisi pengiring ya, itu alat tabuh. Waduh, sudah selesai untuk Sudah literasi selesai. hari ini. Saya mau responnya dulu deh. Nah, yang hari ini merasakan, wah saya bisa nih untuk teks literasi, boleh kasih hati. Oke. Yang hari ini saya kelihatannya belum paham dengan teksnya, boleh kasih jempol. Pano, Sir. Pano. Oh, Xavier dan Pano masih jempol ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya,
Kalian boleh open mic ya. Kira-kira apa tanggapan kalian? Ada yang susah, layarnya tidak jelas, dan sebagainya. Apa kira-kira? Gampang, Sir. Oh, Gampang. gampang. Gampang Ya, dan mudah banget, Sir. gampang dan mudah banget Kecuali ya. yang aljabar. Oh, Tidak ada, aljabar Sir. itu besok. Oke, besok kita ketemu lagi jam 3 sore ya. Sir, Tolong soalnya dikerjakan dulu. Sir. Ya, Hari Rabu sampai hari Selasa itu libur kan, Sir? tunggu, saya tutup dulu recordingnya.